Tadi sudah saya sampaikan tentang adab, etika, dan sikap membekam ya terhadap klien. Nah, sekarang adalah azas perawatan berbekam. Azas perawatan berbekam itu perlu belajar dan mengetahui berbagai penyakit berat dan ringan. Ini penting sekali ya. Jadi asas perawatan berbekam ya, antara lain adalah perlu belajar, ini harus belajar menggali ilmu terus dan mengetahui berbagai penyakit berat dan ringan. Jenis apa sih yang penyakit berat? Jenis penyakit apa yang ringan? Nah, ini penting sekali. Makanya bekam holistik ini ya merangkap itu tadi, harus menguasai benar itu. Paling enggak kita mengetahui penyebab penyakit ya. Apakah ini dari patogen angin, cuaca, apakah ini dari internalnya yaitu emosionalnya, psikisnya, apakah dari pola asupan, makanan dan minuman, atau dari kecelakaan dan faktor X lainnya. Ini harus mengetahui dan perlu digali oleh para pembekam. Nah, ini asasnya harus begitu, perlu belajar dan mengetahui berbagai penyakit berat dan ringan. Jadi tahu penyakit ringan, oh berarti baru masuk angin ringan. Oh penyakit berat, berarti ini sudah tahunan, kronis, ya kan? Nah ini penyakit berat, nah itu harus mengetahui. Jadi standar ringan dan beratnya itu kita tahu dari muka, dari lidah, dari nadi, ya itu, dan dari ciri-ciri yang lain. Kemudian asas yang lain adalah harus mengetahui obatan alamiah dan obatan modern ya. Jadi obatan yang alamiah diambil dari herbal, makanan alamiah dan seterusnya, dan obatan-obatan modern. Kita harus tahu supaya nanti kapan kita menggunakan obatan modern yang dari medis yang di kita tidak ada, kapan kita perawatannya itu melalui perawatan obatan alamiah ya. Kemudian mengetahui dan mahir melihat penyakit dan tanda-tanda fisik, gangguan mental atau psikis, dan jiwa atau spirit. Kita harus mengetahui dan mahir ini. Mahir, kompeten dengan melihat apa? Penyakit dan tanda-tandanya, baik fisik, apakah dia gangguan fisik, atau tanda-tanda mentalitasnya atau psikisnya, atau jiwa atau spiritnya. Kemudian harus bijak menstabilkan emosi, mental, dan kondisi jiwa kliennya. Jadi ketika klien itu datang ya kan masih emosi, mungkin membawa masalah ketika dia dengan keluarganya ya kan, baik pasangannya, anaknya, atau keluarga yang lainnya, kakak beradiknya, dia sedang konflik kan emosi nih ya kan. Nah seorang terapis ya, terapis bekam terutama, maka dia harus bijak menstabilkan emosi, mentalnya dia, dan kondisi jiwa kliennya. Kemudian mampu memainkan peranan berkomunikasi dan bermusyawarah dengan seluruh anggota keluarga klien. Mampu memainkan peranan berkomunikasi dan bermusyawarah dengan seluruh anggota keluarga klien. Ini harus dikuasai oleh seorang perawat atau seorang terapi ya, terutama terapi bekam ini. Karena apa? Ketika kita nanti mendeteksi klien, kemudian dia ada indikasi mau meninggal misalnya, dengan mendeteksi nadi ini ada ciri-ciri mau meninggal nih, wah, ya kan ada ciri-cirinya. Paling enggak kita harus memainkan peranan komunikasi dengan keluarganya. Berdasarkan ilmu yang ada, keluarganya dikumpulkan, ya, ini kok ada indikasi memang mendekati sakaratul maut. Nah, paling enggak harus didampingi, tidak boleh ditinggal. Nah itu salah satu komunikasi ya. Kemudian dia juga mau berkorban dan tidak mengenal lelah dalam merawat. Mau berkorban dan tidak mengenal lelah dalam merawat klien. Karena sudah terjun di dalam pengobatan dia sebagai terapis, suatu saat misalnya dia malam ya, terus ada yang calling ya, telepon, kemudian konsultasi, dia tidak boleh marah. Dia harus mau berkorban, artinya waktunya untuk sebagai perhatian ya. Kemudian kliennya mau konsultasi ya harus dilayan dengan baik ya, dan tidak mengenal lelah dalam merawat klien.
Kemudian ketelitian dalam memeriksa penyakit dan diagnosa yang tepat, harus teliti ya. Ini sindromnya apa? Ini boleh dibekam atau tidak? Kemudian harus teliti ya. Harus teliti dan dalam memeriksa penyakit. Harus teliti. Kemudian bagaimana pola makannya, jenis penyakitnya, tipe lemah apa tipe kuat, ya kan, dengan diagnosa yang tepat. Kapan boleh dibekam, kapan dengan ramuan herbal, kapan pola makannya harus diperhatikan dan seterusnya. Nah ini ya harus teliti ya dalam memeriksa penyakit dan mendiagnosa yang tepat. Kemudian praktek bekam harus melalui pelatihan formal dan praktikal yang mencukupi dengan bimbingan yang sudah berpengalaman. Jadi harus melalui pelatihan formal ya, paling tidak legalitasnya jelas ya. Lembaga kursus yang sudah legalitasnya diakui secara nasional, diakui Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemendikbud, ya itu secara pendidikan berarti diakui ya, paling tidak begitu. Prakteknya juga harus mencukupi ya. Tentunya dengan bimbingan yang sudah berpengalaman. Kemudian jangan sekali-kali membekam jika diri sendiri belum pernah dibekam, tidak boleh ini. Jadi biar kita merasakan, paling tidak kita ya harus merasakan bekam itu rasanya kayak apa sih sebelum melakukan bekam. Kemudian bagi pemula jangan sekali-kali melakukan bekam tanpa pengawasan dari seorang yang ahli, bahaya karena bisa terjadi malpraktek. Nah ini kalau yang tidak diinginkan terjadi pingsan kemudian langsung meninggal. Pingsan kemudian meninggal, nah, ini kan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka bagi pemula jangan sekali-kali melakukan bekam tanpa pengawasan dari seorang yang ahli. Harus dibimbing supaya sampai dia benar-benar bisa dilepas. Selanjutnya sebelum melakukan bekam diupayakan untuk pemeriksaan awal. Diperiksa awal ya. Nadinya bagaimana, kondisinya bagaimana, istirahatnya kurang apa tidak dan seterusnya itu. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Artinya pembahasan terkait dengan pengalaman ya dari pemeriksaan bekam, ya, pengalaman yang menjadikan klien atau pasien itu pingsan. Nah itu banyak di situ didengarkan, itu untuk sebagai pembekam yang pemula. Kemudian obat-obatan yang telah dikonsumsi oleh penderita kronik juga perlu dijelaskan supaya tidak timbul masalah sewaktu dibekam. Jadi obat-obat yang dikonsumsi, misalnya ditanyakan obat pengecek darah konsumsi enggak? Kalau konsumsi ya jangan dibekam dulu, paling enggak 2-3 hari baru dibekam. Nah, ini penting ya. Jadi harus tahu obat-obatnya yang dikonsumsi oleh klien, terutama obat-obatan yang mencairkan darah. Itu jangan dibekam dulu. Nah, ini penting ya. Kemudian kemahiran menggunakan peralatan praktek bekam sesuai SOP. Ya, ini penting ya. Jadi kita menghargai sunnah ya, paling enggak biar klien itu percaya kita itu alatnya yang lengkap, kemudian kita mahir ya menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian pembekam harus paham regulasi ya, atau peraturan pemerintah, paling tidak tahu undang-undangannya ya, supaya bisa terhindar dari itu tadi sanksi pidananya ya. Jadi pembekam itu harus paham regulasi peraturan pemerintah sehingga bisa menghindari perkara-perkara yang bisa menjerat hukum atau menjerat kasus hukum. Ini penting sekali. Karena kalau kita tidak tahu, teledor, akhirnya kita nanti kena masalah. Insya Allah demikian ya asas perawatan bekam ya, itu penting ya. Jadi asas perawatan berbekam penting diketahui oleh kita sehingga kita akan lebih hati-hati, tidak ceroboh
tentunya jangan sampai kita dolim kepada sesama. Harapannya ilmu ini manfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.